kabar Bu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat ya. Dan tentunya saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih ya Bu ya. Ibu sudah bisa hadir bertemu pada kesempatan kali ini, kan dimana pada hari ini kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan dalam proses supervisi akademik yang berbasis coaching, di mana untuk kegiatan itu ada beberapa tahapan ya Bu, ada beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama dimulai dari pra observasi ya, yang insya Allah sebentar lagi kita akan laksanakan. Dan kemudian kedua ada pelaksanaan observasinya, ya, nanti Ibu akan diobservasi di kelas gitu kan. Kemudian yang ketiga ada kegiatan pasca observasi, karena di sana nanti ada kegiatan coaching ya dalam kegiatan supervisi akademik, dan nanti akan diikuti dengan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Itu ya Bu. Nah, sekarang kita mulai saja Bu di kegiatan yang pertama untuk kegiatan observasi sebelum nanti Ibu ke kelas Bu ya. Sebelum saya menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini, bahwa supervisi akademik ini harus dimaknai secara positif dulu Bu ya, dimaknai secara positif agar nanti suasana yang dihadirkannya pun positif, auranya aura positif, jangan sampai justru memberikan sebuah beban ke Ibu, menjadi sebuah hal yang menakutkan gitu kan, karena adanya proses supervisi akademik ini. Jadi memang perlu disikapi, dimaknai dengan positif. Kenapa? Karena memang dampaknya sangat positif ya. Yaitu ini bagian dari upaya bagaimana nanti bisa mengembangkan atau meningkatkan segala kompetensi atau kemampuan yang ada pada diri Ibu dalam kaitan proses belajar mengajar, sehingga performa Ibu nanti mengajar itu lebih baik lagi, lebih meningkat, sehingga apa yang ingin kita capai dalam tujuan pembelajaran itu bisa terwujud. Itu mungkin ya Bu ya yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Nah kemudian ini ada yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Nanti kan Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Area pengembangan yang akan dicapai nanti dalam kegiatan pembelajaran itu apa? Kompetensi dalam mengembangkan PPT yang menarik supaya bisa memotivasi siswa untuk semangat dalam belajar. Mengembangkan itu ya, kemampuan untuk membuat media pembelajaran berupa PPT gitu ya, yang menarik tentunya, sehingga dampaknya kepada murid itu, murid bisa termotivasi, lebih termotivasi ya. Bagus ya, tidak jenuh, betul Bu ya. Nah untuk bisa mengembangkan itu, kira-kira strategi yang sudah Ibu siapkan mungkin seperti apa ya? Awalnya dengan menyiapkan aplikasi PPT, ya aplikasinya dulu, kemudian menyiapkan sarana pendukung seperti proyektor, sehingga kan biar lebih anak itu nanti mudah gitu melihat tayangan yang ditampilkan di PPT tersebut. Ada dua itu ya. Jadi sebelumnya itu menyiapkan dulu nih aplikasi itunya. Kadang kalau misalnya tidak ada aplikasinya di laptop ya susah juga ya Bu ya. Iya, makanya harus ada. Kalaupun tidak ada kan kita perlu menginstal dulu ya, menginstal dulu ke laptopnya. Kemudian dalam pelaksanaan dibutuhkan sarana pendukungnya seperti proyektor. Baik Ibu, itu mungkin sebagai komunikasi kita atau diskusi kita sebelum melaksanakan observasi. Sebelumnya terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bapak, terima kasih juga. Baik, kita lanjut ya ke pelaksanaan observasi. Ya, nanti Ibu silakan menentukan di kelas mana untuk melaksanakan pembelajaran, dan nanti saya akan berada di kelas Bu. Mohon izin ya Bu, untuk bisa mengamati kegiatan pembelajaran Ibu
Ibu, terutama kaitan dengan pengembangan yang Ibu inginkan, ingin tingkatkan. Itu saja Bu ya, Ya. untuk kegiatan perobservasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam hari ini. Alhamdulillah. Saya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa. Sebelum masuk materi, langkah baiknya seperti biasa kita tadarus terlebih dahulu Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan surat Al-Imran ayat 139 bersama-sama ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah, Allahumma hamdan bil Quran. Semoga dengan bacaan tadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya gua akan absen terlebih dahulu, ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Sini. Daya kalau lebih 2 orang apa? Sakit. Kita doakan teman kita yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Semoga bisa nanti sama-sama belajar kembali bersama kita, ya. Oke, baiklah. Sebelum Ibu memulai materi pada materi hari ini, Ibu akan mengulang terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu tentang iman kepada Rasulullah. kepada Rasul-Rasul Allah. ya, yang mana kita tahu iman kepada Rasul-Rasulullah itu termasuk beriman yang ke. Oke, masih adakah yang ingat tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasulullah? Saya Bu, Oke, silakan. iman kepada Rasul Allah berarti mempercayai bahwa Allah mengutus Rasulnya untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Oke, terima kasih Desi ya. Kemudian ada yang masih ingat perbedaan antara Nabi dan Rasul? Saya Bu. Ya, silakan. Perbedaan Nabi dan Rasul yaitu Nabi manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidupnya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak
setiap nabi adalah rasul dan setiap rasul pasti adalah Nabi. Kita tahu nabi dan rasul yang wajib diketahui itu ada 25. 5. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi yang baru ya, tentang syaja'ah ya. Pernah mendengar kata syaja'ah? Pernah. Ya. Oke. Bu akan perlihatkan dulu ini apa namanya, kompetensi dasarnya. Ada terlihat? Ada. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari dari materi syaja'ah itu, yang pertama kita meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah ya, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang kedua, ini menunjukkan sikap syaja'ah berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang ketiga, menganalisis makna syaja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempatnya, menyajikan keterkaitan antara syaja'ah, berani membela kebenaran dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan Sehari-hari. Lalu setelah tahu kompetensi dasarnya, apa tujuan dari materi kali ini? Di sini ada 5 tujuannya ya. Yang pertama, menyebutkan arti kata syaja'ah ya. Kalian bisa menyebutkan arti syaja'ah itu apa? Kemudian menjelaskan pentingnya syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Yang ketiga, mengkorelasikan antara syaja'ah dengan mewujudkan kejujuran. Yang keempat, mempresentasikan contoh-contoh sikap syaja'ah. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap syaja'ah dalam rangka mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ya, di materi syaja'ah. Sebelum kita melanjutkan ke diskusi nanti LKPD yang akan dibagikan, Ibu mau tanya dulu, berarti apa arti dari syaja'ah? Ya, silakan Arifah. Syaja'ah menurut bahasa yang artinya berani. Oke, alhamdulillah ya. Tapi kalau arti berani berarti kan biasanya ada lawan katanya. Oke, ada yang tahu lawan kata dari syaja'ah berani itu apa? Saya, Bu. Oke, silakan. Izin menjawab, lawan dari syaja'ah atau berani yaitu jubun yang artinya penakut. Nanti akan kita bahas lebih jauh, berani itu berani dalam hal apa saja ya. Takut itu takut akan hal apa saja, karena yakin dalam hidup kita itu pasti kita, dalam diri kita itu ada keberanian, ada ketakutan ya. Nah, untuk lebih memahami tentang ya, syaja'ah ini seperti biasa aku akan berikan LKPD-nya kepada kalian ya. Dan ini sudah berbentuk kelompok ya, sudah berbentuk kelompok. Nanti boleh sesuai dengan apa yang ada di LKPD tersebut ya. Dan Ibu akan beri waktu kalian untuk diskusi, untuk mendiskusikan apa yang ada di LKPD dalam waktu 40 menit. Oke, silakan. Bisa ya, sudah bisa dipahami videonya, pertanyaannya. Oke, bisa? Ya? Sudah siap semuanya? Untuk diskusi ya. Oke, sudah semuanya? Baiklah, Ibu persilakan untuk kelompok pertama untuk presentasi ke depan tentang LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya, silakan pada perwakilannya untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yulia. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil LKPD tadi tentang kisah keberanian Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Ali menghancurkan sarung pedangnya sambil menyerang dan menerobos musuh sehingga dapat mendekati Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Yang kedua,
Ali bin Abi Thalib dengan senang hati menggantikan Rasulullah SAW tidur di tempat tidurnya ketika rumah beliau diserang oleh sekelompok pemuda. Yang ketiga yaitu saat perang Khaybar, Ali menjebol pintu benteng pertahanan musuh sendirian sehingga pasukan Islam berhasil masuk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian silakan untuk kelompok yang kedua ya. Ucapkan terima kasih kelompok pertama, sekarang kelompok yang kedua silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nina, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai keberanian Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu beliau berjalan untuk hijrah secara terang-terangan di hadapan kafir Quraisy. Tidak ada satu orang pun yang berani menghalangi perjalanan beliau, sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Asad, yang artinya yaitu singa padang pasir. Kemudian yang kedua, beliau sangat tegas dalam membuat keputusan, dan beliau tidak pernah ragu untuk berjuang dalam keberanian atau kebenaran Islam. Kemudian yang ketiga, Umar bin Khattab menaklukkan atau menundukkan wilayah daerah Mesir, Irak, dan Syam sebagai wilayah kekuasaan Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih untuk kelompok yang kedua. Selanjutnya silakan untuk kelompok ketiga untuk presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi, keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas yang pertama menjadi panglima perang di masa kenabian. Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi orang Islam pertama yang melepaskan anak panah dan melukai Ubaid bin Haris. Dan yang ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi orang pertama yang terluka akibat terkena busur panah. Dan yang terakhir yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Cina, dan beliau mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Agung Hua Xinsheng atau bisa disebut Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mengaturkan terima kasih kepada kelompok pertama, kedua, dan ketiga yang telah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, ada yang bisa mengambil kesimpulan? Berarti kalau dari kisah tadi ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti kalau seperti itu, oke. Ibu, menurut saya tadi dapat saya simpulkan bahwa sejarah merupakan keberanian yang dilandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan juga perhitungan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya tambahkan bahwa sejarah menurut istilah merupakan keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara terpuji. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Sahabat Rasulullah dari bin Abi Thalib dengan keheroikannya, dengan keberaniannya, kemudian Umar bin Khattab dengan keberaniannya, begitu pun dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan keberaniannya. Mereka mencontohkan kepada kita bahwa sebagai seorang muslim kita tidak dianjurkan untuk bersikap lemah dan penakut, ya. Kita harus berani menantang dunia ini. Oke, ya, alhamdulillah. Yang akan ibu sampaikan, berarti dari kisah-kisah yang tadi sudah dipaparkan, berarti mengapa kita harus memiliki sifat saja'ah? Ada yang mau menjawab? Mengapa kita harus memiliki sifat saja'ah?
izin menjawab mengapa kita harus bersifat saja'ah. Yang pertama yaitu agar menanamkan sifat yakin dalam diri dan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu terbiasa dengan kejujuran dalam segala hal. Dan yang ketiga yaitu agar menghasilkan pemikiran yang kritis. Oke, terima kasih Mbak Desa. Oke, alhamdulillah dari pertemuan kali ini dari materi saja sudah bisa dipahami. Ada banyak contoh, ya pasti ada ininya ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian saja. Insya Allah untuk pekan depan masih ada keterkaitan dengan materi hari ini tentang korelasi antara saja'ah dengan jujur itu seperti apa. Insya Allah nanti pekan depan kita akan membahas tentang jujur, ya. Iya, Bu. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan kita setidaknya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Amin. Mungkin Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Siti, tadi pelaksanaan observasi sudah bisa dilaksanakan ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah lancar ya Bu ya? Alhamdulillah lancar. Nah sekarang kita masuk pada tahapan kegiatan diskusi pasca observasi ya, Ya. di mana akan dilakukan kegiatan coaching. Nah, dalam kegiatan observasi ya, apa yang menurut Ibu sudah baik ya, dan apa yang menurut Ibu perlu melakukan perbaikan ke depannya. Oke. Menurut saya ada yang perlu diperbaiki intinya. Perbaiki dari yang sudah saya lakukan, yang itu terkait dengan membuat media pembelajaran PPT supaya lebih menarik. Karena ternyata tidak cukup dengan PPT saja yang ala kadarnya gitu, supaya membangkitkan motivasi belajar siswa. Jadi perlu PPT yang tidak monoton gitu, untuk biar siswa itu lebih termotivasi dalam belajar. Walaupun sekarang karena memang kan pembelajaran itu perlu adanya pembaruan gitu, supaya anak itu tidak monoton bahwa belajar itu hanya ceramah saja, tapi harus inovasi gitu. Ya, salah satunya itu ya dengan ini, dan dilihat ada tambahan motivasi untuk anak gitu, walaupun hanya dengan keadaan PPT yang seadanya. Makanya gini, saya ingin memperbaiki PPT supaya nanti setiap KD yang KD sampaikan itu menarik gitu untuk anak. Kalau mungkin kan kalau terus-terusan menggunakan itu kan kurang baik. Kalau seadanya PPT-nya hanya itu saja. Iya. Jadi memang yang masih dirasakan perlu ditingkatkan itu ya kemampuan Ibu dalam membuat media pembelajaran, terutama berupa PPT ya, yang menarik itu ya Bu, sehingga nantinya kan dapatnya bisa memotivasi anak gitu ya. Itu poin pentingnya seperti itu ya. Nah, sekarang dalam sesi kita ini berdiskusi ini gitu kan, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan
Ya saya ingin memperbaiki kemampuan saya dalam membuat PPT supaya lebih menarik. Tadi ya. Biar anak tidak bosan. Sejauh ini Ibu seberapa sering sudah menggunakan atau membuat PPT? Oke, kalau membuat PPT ya bisa dibilang sih saya jarang menggunakan PPT. Hanya waktu-waktu tertentu saja. Alasannya Ya. Kenapa Ibu jarang menggunakan atau jarang? karena pertama sarananya kurang mendukung, karena di sini proyektornya kan bergilir. Karena berarti masih terbatas ya. Terbatas, jadi tidak setiap kita mengajar menggunakan PPT. Jadi kalau mau menggunakan itu mungkin di materi-materi tertentu gitu yang perlu penjabaran lebih gimana gitu. Karena kenapa jarang digunakan atau jarang membuat? Karena adanya keterbatasan. Kemudian yang kedua, di samping itu juga karena tadi kemampuan saya sendiri yang kurang, mungkin istilahnya kurang mahir dalam membuat PPT itu yang menarik. Karena merasa kurang menarik sehingga akhirnya itu jarang digunakan gitu ya. Jarang digunakan gitu ya. Ya baik. Faktor intern. Iya, faktor internal. Artinya memang berarti kata kuncinya adalah ingin PPT itu ingin dibuat semenarik mungkin kan gitu ya. Nah, menurut Ibu media pembelajaran PPT yang menarik itu seperti apa? Kan di sini kemampuan sih baru istilahnya dasar aja. Kalau judul seperti itu, kalau yang menarik itu menurut saya itu adalah yang bisa menggabungkan gambar sama audio sama visual juga gitu. Jadi anak itu tidak hanya melihat visual saja, tapi bisa juga dengan audio. Begitu juga gambarnya itu kan menyesuaikan dengan materi. Contoh saya sejarah itu kan berani membela kebenaran. Berarti kan fotonya itu kan harus sesuai dengan materi. Yang berani membela kebenaran itu seperti apa? Gambarnya kan keberanian. Jadi anak itu pas lihat gambar juga semangat. Termotivasi juga kan akhirnya. Pas lihat, oh iya ini perjuangan luar biasa, berarti berani terus. Jadi ada kombinasi ya, kombinasi antara gambar, audio gitu ya, dalam visual gitu ya, dalam PPT tersebut. Yang memang sepertinya pasti menarik kalau gitu ya Bu ya, tergugah si anaknya juga ya. Mendengarkan gitu, fokus kan ya. Iya. Nah kalau itu untuk sekarang ya Ibu mungkin bisa memperkirakan atau menggambarkan sejauh ini ya. PPT yang Ibu buat nih ya, kalau misalnya diukur dengan skala nilai ya. Kira-kira berapa tuh Bu? Aduh, berapa ya? Kayaknya 60-an mungkin, 60 ke bawah, 60 mungkin 60. Jadi ya ukuran ya 60 ya. Masih lebih tinggi dari 50, bagus sebenarnya. Berarti memang Ibu tinggal perlu meningkatkan, berarti tadi ya karena ingin mengembangkan itu tadi, berarti perlu ada peningkatan dari yang nilai 60 itu. Iya. Kira-kira mau ke berapa Bu tuh? Ya ke 90 lah gitu. Maksimal 90 ya, 90. Jadi target yang alhamdulillah lah, mudah-mudahan ya. Amin, mudah-mudahan bisa tercapai. Ya. Nah, Ibu kan sudah bisa punya target, punya gambaran untuk pengembangan peningkatannya. Kalau diukur dari skala nilai tadi kan 90. Ya. Nah, untuk bisa mencapai ke angka itu apa yang perlu Ibu siapkan atau yang perlu Ibu lakukan? Itu seperti apa? Pasti yang pertama, kalau saya nanti ada pelatihan khusus media pembelajaran, poin mungkin atau itu yang berkaitan dengan sesuai dengan kebutuhan saya supaya bisa itu, ya mungkin saya akan mengikuti itu pelatihan ya. Ya,
kalau workshop itu kan tidak bisa istilahnya sekarang saya ingin langsung ada kan gitu kan. Tapi itu mah kalau seandainya nanti ada untuk bisa menambah, karena yang namanya ilmu itu kan pasti terus ya, harus terus digali. Mungkin bisa yang kedua, alternatif yang kedua yaitu dengan mungkin nanti bisa sharing dengan teman sejawat gitu, gimana caranya supaya bisa membuat media pembelajaran PowerPoint yang menarik itu seperti apa sih yang bisa menggabungkan antara audio dan visual. Bagus. Ya, jadi ada alternatif yang lain ya Bu ya, selain tadi yang pertama mengikuti pelatihan, karena memang kan waktunya tidak bisa ditentukan oleh kita ya Bu ya, gitu kan. Kalau misalnya tidak ada pas yang menyelenggarakan ya kan nggak bisa. Memang alternatif yang lain ya bagus, nanti ada kerjasama atau kolaborasi di sana nanti dengan teman sejawat. Ya. Tapi tentunya ketika proses itu dilakukan ya Bu, kira-kira hambatan apa yang ditemui? Hambatannya seperti apa? Hambatannya pasti dari intern diri sendiri ya. Motivasi untuk itu kadang-kadang suka menurun gitu. Tapi mungkin insya Allah harus bisa melawan itu semua, sehingga harus tahu tujuan kita mengajar itu apa gitu, supaya untuk bisa mencerdaskan anak bangsa, supaya apa yang kita sampaikan kepada anak itu bermanfaat. Otomatis berarti kita itu tidak boleh jadi guru yang istilahnya hanya masuk, duduk, kasih tugas, bukan hanya rutinitas seperti itu saja. Jadi harus ada peningkatan. Berarti kita harus bisa membangkitkan motivasi belajar kita itu harus lebih tinggi tentunya. Nah, di samping mungkin nanti ada sarana juga ya, harus tetap kita sudah siap, ternyata sarannya tidak ada juga kan. Bagaimana agar bisa terlaksana gitu, harus kedua-duanya dulu saling mendukung ya, kita juga udah siap gitu, beraksi sesuai dengan apa yang diinginkan untuk lebih baik mungkin pembelajarannya dari pembelajaran sebelumnya. Karena memang kan kata Rasulullah itu manusia yang baik itu adalah yang selalu lebih baik hari ini, lebih baik daripada hari kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini. Mungkin tambahannya. Iya, alhamdulillah itu kan dengan belajar ya, dengan adanya istilahnya oke lah ada hambatan seperti itu, tapi dengan sendirinya Ibu sudah bisa apa istilahnya merefleksi diri kita bahwa kita itu memang harus motivasinya lebih tinggi gitu kan, dan kita juga harus menyiapkan juga sarana yang lain sebagai pendukungnya. Iya. Baik Ibu. Nah, kira-kira kapan nih dari apa yang sudah direncanakan itu akan dilaksanakan? Insyaallah lebih cepat lebih baik. Dan biasanya kalau dinanti-nanti itu biasanya suka jadi ada penyakit yang namanya malas gitu ya. Kalau sekarang sudah dimulai, insyaallah itu ya lebih cepat lah, ini lebih baik. Cepat ya Bu. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat lah progresnya, mudah-mudahan ada perubahan dari 60 setidaknya ada peningkatan gitu ya, tidak monoton itu aja. Insyaallah, walaupun itu perlu proses kan. Ya mudah-mudahan bisa seminggu 2 minggu dari sekarang atau sudah bisa ada perkembangan atau tidak. Lebih cepat ya, lebih bagus. Dan tadi juga kan Ibu sudah menyampaikan strateginya, yaitu salah satunya dengan workshop, yang kedua dengan belajar ke teman sejawat. Nah, salah satunya itu juga kan kalau misalnya ingin cepat ya. Karena cepat ya otomatis ya silakan harus berarti, bisa berkolaborasi gitu. Kalau menunggu tadi adanya workshop kan kapan ya? Kapan jadi nggak jadi atau nanti. Siapa yang bisa membantu Bu? Mencapai itu ya pertama mungkin kalau di sekolah ya teman tadi ya, terus nanti ke depan keluarga juga insyaallah itu bisa jadi untuk bisa menghadapi itu kan memang perlu ada dukungan. Mungkin kalau dari keluarga tidak ini ya, tapi moral lebih semangat lagi di sekolah untuk belajar, karena ini kan perlu waktu juga ya Pak ya, meninggalkan keluarga kita di sekolah juga dari pagi sampai sore gitu kan, meninggalkan anak dan sebagainya. Jadi sayang kalau disia-siakan, harus dimaksimalkan.
ya bisa dari lingkungan sekolah, Iya, keluarga, gitu keluarga. ya, itu bisa membantu dan Mudah-mudahan. ya, itu berarti alhamdulillah berarti sampai sejauh ini ibu sudah punya rencana juga gitu kan, strateginya seperti apa, daya dukungnya seperti apa dari orang-orang sekitar gitu kan. Nah, tinggal itu tadi actionnya ya, actionnya mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepat mungkin ya. Ya insya Allah. Mudah-mudahan nanti saya tunggu kabar baiknya. Siap. Saya akan menunggu kabar baiknya, bisa nanti bisa berkomunikasi kembali untuk kita coba merefleksi kembali apa yang sudah ibu laksanakan berkaitan dengan pengembangan yang ingin ibu kembangkan tadi, terutama berkaitan dengan meningkatkan kemampuan ibu dalam membuat media pembelajaran menggunakan PPT yang menarik itu ya Bu ya. Iya. Saya tunggulah kabar baiknya. Allah gitu. siap. Alhamdulillah gitu ya. Nah, kira-kira nih dari hasil pertemuan kita, komunikasi diskusi kita ini apa yang dapat ibu simpulkan? Ya alhamdulillah, saya termotivasi sekali dengan adanya pertemuan ini untuk lebih baik dalam mempersiapkan media pembelajaran kemudian strategi pembelajaran dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar mengajar mungkin ya seperti itu, dan lebih ke bagaimana mengasah kemampuan kita supaya apa yang kita sampaikan itu bermakna ya, gitu kan, tidak hanya sekedar transfer ilmu saja gitu. Jadi memang benar-benar ada yang walaupun sedikit setidaknya ada yang dibawa oleh anak. Jadi ketika nanti pas pertemuan lain kan kalau bermakna itu pasti ingat, oh iya ini gitu, ketika ditanyakan kembali pun tidak diam tapi bisa gitu mengungkapkan apa yang sudah didapatkan. Menarik buat ini, walaupun sedikit kalau bermakna gitu ya pasti wah dampaknya luar biasa itu, walaupun sedikit apalagi kalau besar ya, makanya ya kita perlu sama-sama untuk melakukan sebuah perubahan yang tentunya mengarah bagaimana kemajuan anak didik kita. Iya, jadi merubah mindset ya, jadi jangan monoton yang gitu-gitu aja gitu. Jadi harus memang ada inovasi perubahan untuk lebih baik. Ya, baik Ibu, sepertinya untuk sesi pasca observasi ya rasanya cukup Bu ya. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih. Terima kasih atas diskusi kita hari ini ya, mudah-mudahan kita ke depannya sama-sama berperan penting ya, terhadap perkembangan atau kemajuan pendidikan kita, khususnya di sekolah kita. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak, terima kasih. Silakan Ibu bisa melaksanakan aktivitas yang lainnya. Ya, Maaf diganggu ya Bu. sama.